Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunyati. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tanpa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati kepada Bapak Irham Yonamu MPDI selaku dosen pengampu materi agama Islam di sekolah atau di madrasah. Saya Aulia Rosida, izinkan saya untuk membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester yang berjudul tentang mereview matkul MAI selama 1 semester. Pertemuan pertama, Bapak dosen Irham menjelaskan tentang materi agama Islam. Menurut saya, materi agama Islam merupakan bahan ajar yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis dalam mencapai tujuan proses pembelajaran di sekolah ataupun di madrasah, yang merupakan tanggung jawab dari penyelenggara pendidikan agar membentuk peserta didik yang berakhlak mulia. Tujuan materi agama Islam menurut saya diantaranya yaitu untuk membimbing dan mendidik agar manusia memiliki pemahaman ajaran agama Islam yang diharapkan mempunyai kecerdasan berpikir, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual untuk menuju kesuksesan kehidupan dunia dan akhirat. Setelah itu, Bapak dosen Irham memerintah kami untuk membuat 5 kelompok yang berisikan 7 ataupun 8 orang yang bertemakan tentang materi agama Islam di madrasah, yaitu ulumul Quran, ulumul hadis, tauhid, fikih dan usul fikih, dan akhlak tasawuf, yang ditugaskan untuk membuat PowerPoint masing-masing dan makalah pun masing-masing. Jadi sebelum UTS kita tugas kelompok tentang materi agama Islam. Masing-masing kelompok harus berbeda materi. Yang pertama yaitu ulumul Quran. Ulumul Quran secara umum yaitu sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu agama Islam, dan bahasa Arab secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran. Jadi kelompok pertama membahas tentang ulumul Quran. Ada 8 cabang, yakni yang pertama asbabun nuzul, yang kedua nahwu, yang ketiga adab tilawah Al-Quran, yang keempat qiraat, yang kelima tajwid, yang keenam nasik dan mansukh, yang ketujuh ayat muhkam dan mutasyabihat, dan yang terakhir tahfizul Quran. Selanjutnya yaitu ulumul hadis. Ulumul hadis di sini yaitu suatu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima ataupun tidak. Di kelompok ulumul hadis yakni ada 7 cabang. Yang pertama pengertian ilmu hadis, istilah-istilah dan bentuk-bentuk hadis. Yang kedua penghimpunan dan pengkodifikasian hadis. Yang ketiga sanad dan matan hadis. Yang keempat istilah-istilah dalam ulumul hadis. Yang kelima pengklasifikasikan hadis. Yang keenam hadis maudhu dan struktur hadis, sanad, matan, dan rawi. Yang terakhir takhrij hadis. Selanjutnya ilmu tauhid yang membahas tentang mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal, keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
hamba sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Selanjutnya di kelompok ilmu tauhid membahas 7 cabang. Yang pertama bahas pengertian tauhid, ilmu tauhid, dan ruang lingkup ilmu tauhid. Yang kedua prinsip tauhid dalam pendidikan keluarga dalam surah Al-Luqman. Yang ketiga pembentukan dasar akhlak Islami dan etika dalam ilmu tauhid. Yang keempat ilmu tauhid menurut aliran Murji'ah. Yang kelima ilmu tauhid dalam perspektif tasawuf. Yang keenam metode pengajaran ilmu tauhid. Yang ketujuh eksistensi kajian tauhid dalam keilmuan usuluddin. Selanjutnya kelompok 4 tentang fikih dan usul fikih. Secara umum, fikih adalah pengetahuan tentang hukum syar'i yang bersifat praktis yang diperoleh melalui proses istinbat. Sedangkan usul fikih secara umum adalah cara atau metode yang dijadikan perantara untuk memproduksi sebuah hukum. Di kelompok fikih dan usul fikih membahas tentang garis besar fikih, ibadah, puasa, zakat, identitas usul fikih, uruf al-azhariyah dan maqasid al-syariah, dan ijtihad dan mujtahid. Selanjutnya kelompok 5 yaitu tentang akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf secara umum adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia agar mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di kelompok akhlak tasawuf membahas 7 cabang, yaitu yang pertama pengertian akhlak, moral, dan etika. Yang kedua manfaat mempelajari akhlak, moral, dan etika serta hubungannya dengan pendidikan karakter. Yang ketiga ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak serta nilai-nilai akhlak dan pembentukannya. Yang keempat dasar-dasar akhlak. Yang kelima makna tasawuf, ruang lingkup, tujuan, dan dasar-dasar ilmu tasawuf dalam Al-Quran. Yang keenam manfaat ilmu tasawuf dalam kehidupan sehari-hari, sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Yang ketujuh maqamat ahwal, takali, tahali, dan tajali. Pada saat UTS membuat video pembelajaran yang temanya itu adalah tema teman dan tidak boleh memakai tema sendiri. Selanjutnya mereview buku paket SMA, MA, dan SMK. Saya sendiri memilih buku paket MA yaitu tentang akidah akhlak kelas 10 yang bertemakan tentang alangkah bahagianya jika kita bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Sedikit pembahasan tentang alangkah bahagianya jika kita bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar, yaitu manusia adalah makhluk mulia karena akhlaknya. Maka dari itu kita harus melakukan akhlak terpuji dan meninggalkan akhlak yang tercela. Yang kedua ada sabar. Sabar adalah menerima segala sesuatu dengan senang hati dan lapang dada. Selanjutnya ada qanaah, yaitu sikap rela menerima dengan lapang dada dan merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Terakhir yaitu ridho. Ridho adalah menyadari bahwa segala sesuatu ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu praktek mengajar dari buku paket yang hasil dari mereview dampak dari selama 1 semester mata kuliah MAI yang diampu oleh Bapak Dosen Irham Yuanamu. Saya lebih memahami ajaran agama Islam secara luas. Yang kedua, saya lebih bersikap hati-hati dalam melakukan perbuatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat.
Yang ketiga, saya termotivasi untuk mengejar beasiswa. Selanjutnya, kritik dan saran. Kritiknya tidak ada karena Bapak dosen Ilham telah memberikan pengajaran agama Islam secara luas kepada kami. Sarannya semoga mata kuliah ini bisa lebih baik lagi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari mereview selama 1 semester mata kuliah MAI yang diampu oleh Bapak dosen Ilham Yonamu.